Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hal yang melatar belakangi atau yang mendasari pembuatan aplikasi ini adalah dikarenakan saya telah melakukan riset bahwa hasil dari riset melalui survei Kominfo pada tahun 2017 mengatakan bahwa lebih dari setengah masyarakat Indonesia sudah memiliki smartphone. Persentasenya yaitu 66,31% yang memiliki smartphone. Bahkan riset dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 mengatakan bahwa hampir separuh anak usia dini di Indonesia sudah menggunakan smartphone. Selain itu, mereka juga dapat mengakses internet. Secara keseluruhan, untuk persentasenya ada 33,44% anak usia dini di Indonesia yang menggunakan smartphone. Sementara anak usia dini yang dapat mengakses internet mencapai 24,96%. Sedangkan jika diklasifikasikan dalam bidang pendidikan, siswa SD pengguna smartphone 40,87%, SMP 59,89%, SMA 79,5%. Namun dengan data yang seperti itu sangat disayangkan bahwa mayoritas pemanfaatan smartphone tersebut hanya digunakan untuk kegiatan hiburan yang dapat diartikan hanya membuang-buang waktu. Padahal jika dapat menggunakan smartphone dengan bijak, maka dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi diri, salah satunya juga dalam dunia pendidikan. Salah satu kegunaan dari penggunaan smartphone dalam bidang pendidikan yaitu dengan merancang suatu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu sarana atau alat yang berguna untuk menyampaikan pesan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam suatu konsep pelajaran bagi para peserta didik untuk memahami suatu pembelajaran. Terlebih lagi, suatu media pembelajaran yang dapat langsung dioperasikan oleh peserta didik sehingga mereka dapat menangkap dan memahami materi pelajaran dengan baik. Salah satu mata pelajaran yang memerlukan bahan pembelajaran adalah matematika, khususnya bab bangun-bangun geometri. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan ruang 3 dimensi masih rendah. Contoh sering yang terjadi yaitu terkadang siswa sulit membandingkan dan mengidentifikasi gambar dari limas persegi, dikarenakan dalam penggambarannya mengharuskan menggambar bentuk persegi menjadi jajar genjang, yang dimana dua bentuk itu sudah berbeda. Terkadang siswa juga mengalami kesulitan dalam membayangkan rongga dalam pada balok. Dengan semakin berkembangnya teknologi smartphone, materi pembelajaran statis dapat dimodifikasi menjadi lebih interaktif dan dinamis, sekaligus menampilkan visualisasi objek spasial tertentu. Salah satu sistem yang bisa diterapkan adalah augmented reality pada smartphone. Augmented reality juga dapat diartikan dengan suatu teknologi di bidang multimedia yang sifatnya menggabungkan sebuah atau beberapa objek 3 dimensi ke dalam dunia nyata menggunakan bantuan kamera. Pengguna atau siswa dapat menggerakkan dan menyesuaikan kamera device kepada objek untuk memunculkan visual 3 dimensi. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam perancangan aplikasi AR bangun ruang ini adalah marker based tracking. Dan metode ini juga sudah dikenal cukup lama, yang dimana sistem membutuhkan marker berupa gambar yang nantinya akan dianalisis untuk membentuk reality marker based tracking. Dengan pemanfaatan dari teknologi augmented reality dan smartphone yang digabungkan dengan materi dari buku cetak, maka objek bangun ruang akan dapat ditampilkan dengan detail melalui pemodelan bentuk 3 dimensi yang serupa dengan objek aslinya, tepat di atas materi buku cetak tersebut. Untuk itu,
aplikasi sebagai media sarana pembelajaran bangun ruang berbasis Android disertai penggunaan teknologi augmented reality dapat menjadi jalan alternatif bagi siswa untuk memahami berbagai objek bangun ruang secara detail dan konkret. Penggunaan AR dalam pembelajaran bangun ruang diharapkan dapat merangsang minat belajar anak-anak, memudahkan mereka untuk memahami konsep-konsep yang kompleks, dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Selain itu, melalui media simulasi AR, anak-anak dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, mengembangkan keterampilan kognitif dan pemecahan masalah mereka. Aplikasi bangun ruang berbasis augmented reality atau AR memiliki tujuan dan manfaat yang sangat penting bagi anak-anak sekolah dasar. Adapun beberapa di antaranya, yang pertama yaitu meningkatkan minat belajar. Dengan memanfaatkan teknologi AR yang menarik dan interaktif, aplikasi ini dapat meningkatkan minat belajar anak-anak terhadap matematika dan geometri. Mereka dapat lebih tertarik untuk belajar tentang bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, kerucut, bola, dan lain-lainnya karena dapat melihatnya dalam bentuk 3 dimensi yang nyata. Yang kedua yaitu memperkuat pemahaman konsep. Dengan menggunakan AR, anak-anak dapat melihat bangun ruang secara visual dalam ruang nyata mereka, bukan hanya di atas kertas. Hal ini dapat membantu mereka memahami konsep-konsep geometri dengan lebih baik karena mereka dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan objek-objek tersebut. Yang ketiga yaitu peningkatan keterlibatan dan keterampilan visual. Anak-anak cenderung lebih terlibat ketika mereka dapat berinteraksi langsung dengan materi pelajaran. Dengan AR, mereka dapat memutar, memperbesar, atau memperkecil objek-objek dalam ruang nyata mereka, yang dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang dimensi dan properti bangun ruang. Yang keempat yaitu pembelajaran kolaboratif. Beberapa aplikasi AR memungkinkan anak-anak untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Mereka dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan kuis-kuis yang melibatkan bangun ruang, yang dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama. Yang kelima yaitu meningkatkan retensi informasi. Studi telah menunjukkan bahwa penggunaan teknologi AR dalam pembelajaran dapat meningkatkan retensi informasi. Anak-anak lebih cenderung mengingat informasi yang mereka pelajari melalui pengalaman visual dan interaktif. Adapun metode perencanaan sistem yang digunakan pada aplikasi bangun ruang berbasis augmented reality ini yaitu menggunakan metode waterfall. Metode waterfall ini yaitu model yang di dalamnya memberikan pendekatan berurutan atau teratur terhadap siklus hidup perangkat lunak yang dimulai dengan analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Nama lain model ini sebenarnya adalah linear sequential model, yang di dalamnya menggambarkan bagaimana pendekatan-pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak dimulai dengan spesifikasi kebutuhan, berlanjut ke dalam tahapan-tahapan perencanaan yaitu planning, permodelan yaitu modeling, konstruksi atau construction, serta penyerahan sistem kepada para pengguna, dan yang diakhiri dengan dukungan pada software lengkap yang dihasilkan. Adapun mengapa aplikasi ini memakai metode perancangan sistem waterfall dikarenakan alur-alur pengembangannya yang terstruktur sehingga memudahkan dalam merancang suatu aplikasi dan mudah dalam melihat fungsi-fungsi dalam sistemnya.
Selanjutnya yaitu bahasa perancangan sistem yang digunakan, yaitu Unified Modeling Language, yang dimana Unified Modeling Language ini adalah seperangkat kerangka kerja dan teknik untuk memodelkan desain pemrograman berorientasi objek atau OOP dan aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok alat yang mendukung pengembangan sistem tersebut. Dan pada aplikasi ini dirancang dengan menggunakan UML use case diagram, activity diagram, state machine diagram, class diagram, dan sequence diagram. Adapun tools pendukung atau software yang digunakan untuk membuat aplikasi media pembelajaran bangun ruang ini, yang pertama yaitu Unity 3D. Unity 3D ini adalah toolkit yang dapat digunakan untuk membuat game dengan berbagai macam teknologi, termasuk teknologi grafis, suara, fisika, interaksi, dan jaringan. Selain itu, Unity juga membawa kemajuan baru, yaitu Unity tidak hanya dapat digunakan untuk membuat game saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pengembangan perangkat lunak 3 dimensi atau 2 dimensi yang interaktif, seperti pelatihan simulasi kedokteran, visualisasi arsitektur, mobile, desktop, web, konsol, dan aplikasi lain berdasarkan banyak platform lainnya. Dengan dukungan Vuforia Qualcomm, Unity juga dapat digunakan sebagai alat untuk membuat aplikasi berbasis augmented reality. Vuforia secara berkala merilis berbagai extension yang dapat digunakan sebagai tools untuk mengembangkan aplikasi berbasis augmented reality di Unity. Selanjutnya yaitu software Blender. Blender mendukung semua alur kerja 3 dimensi seperti pemodelan, tali temali, animasi, simulasi, rendering, pengomposisian, dan pelacakan gerak, bahkan pengeditan video dan pembuatan game. Blender sangat bagus untuk individu dan studio kecil, sangat berguna dalam proyek 3 dimensi. Selanjutnya yaitu software Visual Studio Code. Software Visual Studio Code adalah editor teks kode yang memiliki ukuran ringan namun kuat, yang berjalan di desktop dan tersedia untuk Windows, Mac OS, dan Linux. Muncul dengan dukungan bawaan untuk JavaScript, TypeScript, dan Node.js, dan memiliki ekosistem ekstensi yang kaya untuk berbagai bahasa lainnya seperti C++, C#, Java, Python, PHP, dan Go. Baik, jadi ini merupakan tampilan daripada aplikasi yang telah kita buat, yaitu aplikasi bangun ruang yang bernama aplikasi bangun ruangku berbasis augmented reality. Jadi yang pertama yaitu ini merupakan tampilan halaman home, yang dimana tampilan halaman home ini merupakan tampilan halaman utama yang akan pertama kali terlihat saat pertama kali mengakses aplikasi bangun ruang. Di antara fitur yang terdapat pada halaman home ini adalah beberapa tombol-tombol yang mengarah kepada beberapa halaman. Di antaranya yaitu tombol mulai AR yang mengarah ke halaman penjelasan materi dan objek bangun ruang augmented reality 3 dimensi. Selanjutnya itu tombol kuis, yaitu tombol yang mengarah ke halaman kuis yang dimana siswa dapat menyelesaikan beberapa soal untuk melatih kemampuan pemahaman anak terhadap bangun ruang. Yang ketiga yaitu tombol informasi yang bergambar ikon i yang mengarah ke halaman informasi pengembang aplikasi. Selanjutnya yaitu tombol bantuan yang berupa ikon buku yang mengarah ke halaman cara pemakaian aplikasi. Dan yang terakhir yaitu tombol keluar yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi.
Selanjutnya yaitu tampilan halaman mulai. Adapun tampilan halaman mulai ini memuat sistem augmented reality yang dimana pengguna membutuhkan image target untuk menampilkan animasi 3 dimensi bangun ruang yang diinginkan. Dan cara penggunaannya yaitu pengguna hanya tinggal mengarahkan kamera ke image target. Adapun image targetnya dapat di-download pada halaman bantuan dan dapat di-print atau dapat dipindahkan ke handphone yang lainnya. Selain sistem, pada halaman mulai AR ini juga terdapat beberapa tombol, di antaranya tombol kembali ke halaman home dan tombol audio yang berfungsi untuk memutar penjelasan bangun ruang. Pada halaman ini juga terdapat deskripsi bangun ruang yang akan muncul bersamaan dengan objek 3 dimensi, dan objek 3 dimensi dapat diputar maupun diperbesar. Kubus. Bangun ruang kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi dalam matematika yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang saling kongruen berbentuk bujur sangkar. Bangun ruang kubus ini mempunyai 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 buah rusuk. Sifat-sifat kubus. Selanjutnya yaitu halaman bantuan. Adapun di halaman bantuan ini, pengguna dapat melihat cara dari penggunaan aplikasi bangun ruang dan juga dapat mengunduh image target dengan menekan tombol unduh marker yang nantinya akan diarahkan ke penyimpanan Google Drive, yang dimana image target ini berfungsi untuk menampilkan objek 3 dimensi bangun ruang dan deskripsi bangun ruang, serta terdapat tombol kembali untuk kembali ke halaman home. Selanjutnya yaitu halaman kuis. Pada halaman kuis ini berisi 10 soal terkait bangun ruang yang dimana soal-soal tersebut berbentuk pilihan ganda. Siswa dapat menjawab soal dalam waktu 30 detik, dan setiap soal jika siswa menjawab benar, maka akan bernilai 10 poin. Adapun soal-soal tersebut berkaitan dengan sifat-sifat bangun ruang, rumus-rumus bangun ruang, dan soal terkait permasalahan dalam menyelesaikan suatu bangun ruang. Dan nantinya pengguna dapat melihat total akumulasi dari jumlah jawaban yang benar dijawab. User interface dalam halaman ini juga menggunakan background image ruang kelas yang dimana papan tulis menjadi tempat untuk diletakkannya teks soal dan juga terdapat sebuah tombol kembali untuk kembali ke halaman home. Kubus. Bangun ruang kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi dalam matematika yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang saling kongruen berbentuk bujur sangkar. Bangun ruang kubus ini mempunyai 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 buah rusuk. Sifat bola. Bangun ruang bola merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh suatu lingkaran tak hingga dengan jari-jari yang sama panjang dan berpusat pada suatu titik dengan ukuran yang sama, dan bola hanya mempunyai 1 buah sisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you in the next time.